Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali bersama saya Suphan Yusuf di channel Rakyatku TV. Kali ini kita di Akarena GMTD dan ada tamu kita yang luar biasa. Saya perkenalkan sebelum saya sapa, nama lengkap Andi Eka Firman Hermawan. Ini senior saya, kakanda saya, suhu saya sebenarnya. Sapaan Pak Eka. Kemudian jabatan saat ini Associate Director GMTDC. Kemudian perlu saya sampaikan tidak hanya itu ya, ada 5 divisi yang beliau tangani. Kenapa? Karena orangnya welcome, smart, dan juga linknya bagus. Beliau lahir tanggal 18 Juli. Kemudian hobi golf, jogging, dan ini moto hidupnya menarik. Jangan pernah nyaman di tempat yang nyaman. Kemudian pengalaman PT Lipo Karawaci, kemudian Orient Global Properties Singapore, kemudian Hotel Area Duta Makassar, PT Bursa Corporation Makassar, banyak duduki. Banyak orang Makassar bilang banyak duduki. Dan memang beliau orang hebat. Nanti kita akan berbincang lebih jauh. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu. Baik pemirsa Rakyatku TV dimanapun Anda berada, kita langsung sapa Kak Eka. How are you? Fine. Ya ini suhu saya, senior saya mesti banyak belajar sama beliau. Kak Eka, ini kan ada perjalanan ya, terutama buat kaula muda. Anak-anak muda kita sekarang maunya instan, tapi tidak tahu bagaimana berjuang mulai dari titik nol. Nah ini kan Pak Eka dulu quote ya, sakit kita ini, tapi kemudian dengan never no surrender, tidak pernah kenal menyerah. Kemudian apalagi motonya ini selalu suka tantangan. Boleh tahu tidak gimana sih prinsip hidup? Saya nggak tahu ya. Memang saya selalu hidup di tempat yang penuh tantangan. Baik. Istilahnya tidak nyaman. Ya dulu kalau mau dipikir orang tua saya juga pejabat di sini dulu. Baik. Tapi ketika beliau menjabat, saya tidak ada di sini. Oke. Saya tidak ada di sini. Bahkan dulu yang menarik, dulu waktu ketika orang tua saya masih menjabat di sini, orang tua saya itu ada kunjungan ke Jakarta. Kebetulan saya lagi job training di Jakarta di hotel, kan saya orang perhotelan. Ya benar. Kalau physical science-nya memang dari hotel. Ya, benar. jadi lagi job training di Hotel Indonesia di masa itu. Oke. Saya lagi job training jadi waiter di restoran. Oke. Nah kebetulan bapak saya bawa teman-temannya, ya kepala dinas dia bawa. Okay. Terus dia pesan makanan nggak lama saya yang serve. Oke. Dia nggak tahu kalau ini. Terus pas saya serve, bapak saya bilang sama kepala dinas, ini anak saya. Langsung kepala dinasnya kagum. Jadi makan jadi nggak enak. Dia bilang, udah nggak apa-apa Pak. Okay. Tanyanya mereka, kok mau sih Pak anaknya jadi waiter kayak begini. Nah terus bapak saya dia bilang, ya inilah cara saya mendidik. Saya nggak pernah memberi fasilitas apa. Dia harus dari nol, dari dari nol semua perjuangan kayak begini. Dan memang saya di karir saya di hotel itu mulai dari dishwasher sampai presiden director saya sudah lewatin. Bukan, jadi nggak langsung dia ucuk gitu loh. Jadi semua persoalan kita tahu. Perhotelan. Justru saya makanya saya jadikan perhotelan itu sebagai basic saya untuk hidup ini gitu loh. Istilahnya dari linknya. Jadi ada juga moto dulu di hotel itu kan serve a guest like a king gitu kan. Melayani tamu itu seperti raja. Moto itu saya ganti. Saya nggak mau, saya bilang. Saya serve a guest like you serve sick people. Alright. Jadi kenapa saya bilang orang sakit? Ya. Karena kalau kita melayani orang sakit itu kita tulus. Iya. Ikhlas. Kalau kita melayani raja kita takut ya. Ya, jadi kalau seumpamanya kita melayani dia serve makanan, kita layani dia seperti orang yang sakit, kita juga harga diri kita tidak turun. Baik. Karena kita menganggap mereka membutuhkan kita dengan melayani dia. Dan kita tulus dan kita tidak berharap apa-apa. Dan ketika mereka memberi imbalan, itu
imbalan yang diharapkan dengan imbalan yang tidak diharapkan itu lebih nikmat rasanya imbalan yang tidak diharapkan. Betul. Karena kita tidak mengharapkan, tiba-tiba dikasih. Baik. Alhamdulillah. Baik. Kan kita dulu surfing, kita dikasih tips. Tapi kalau kita udah, wah surfing baik-baik ini supaya dapat tips, pasti kita dikasih tipsnya kecil, pasti kecewa. Tapi kalau kita tidak berharap, kita dikasih tip kecil, ada juga nih yang dikasih gitu. Kira-kira seperti itu. Baik, ini luar biasa, kata ikhlas. Ikhlas. Saya sedikit ada catatan. Dulu saya reporter di salah satu media ternama di Makassar. Saya ikut Pak Yusuf Kalla. Semua reporter, kebetulan kita ada RCTI, SCTP dan semua media besar ikut. Setiap provinsi dalam satu hari ada 3 atau 4 provinsi kita datangi. Tidak pernah kenal waktu, jam 2 subuh check out, berangkat lagi karena pesawat pribadi kan Pak JK punya. Semua pada sakit. Terus wartawan minta saya bertanya, "Ban, tanyakan sama Pak JK apa resepnya?" Kenapa umurnya Pak JK saat itu 70, sementara anak muda ini kan puluhan. Apa dibilang Pak JK? "Ban, beritahu teman-teman, ikhlas kok bekerja." Jadi kata ikhlas seperti yang disampaikan Pak Eka, itu penting. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa Rakyatku TV masih bersama tamu kita yang luar biasa, Pak Eka. Kak Eka Tabe, saya tidak bisa menafikan bahwa Kak Eka ini dikenal di mana-mana. Punya networking yang bagus lah kira-kira. Boleh tahu tidak rahasianya dan mungkin seperti apa manfaat yang dirasakan sekarang? Ya, networking itu sebetulnya imbal balik ya. Tidak hanya kita yang memanfaatkan networking itu, kita juga harus memberikan yang terbaik dengan lingkungan yang ada. Baik. Apa yang kita bisa perbuat mereka ya kita lakukan. Baik. Seperti itu. Jadi selama ini kan orang networking dianggap sebagai hal yang positif. Memang betul hal yang positif hanya untuk kita, bukan kepada yang orang lain. Harusnya kita berpikir kedua belah pihak. Take and give. Baik. Dan networking itu tidak hanya untuk mendapatkan pekerjaan, mendapatkan keuntungan lain-lain, segala macam. Networking itu juga untuk mendapatkan hal yang sifatnya menguntungkan kita, tapi tidak dalam bentuk materi. Baik. Friendship, brotherhood, brotherhood dan lain-lain. Dan di situ kita dapat saling menolong. Nah, contohnya kemarin waktu saya COVID tahun lalu, kebetulan saya sakitnya parah sekali. Ya sekarang sudah alhamdulillah pakai nyawa cadangan lah kasarnya begitu. Nah pada saat itu banyak teman-teman saya menutupi kalau dia sakit. Kalau saya tidak. Justru kita buka. Iya, saya sharing, meminta doanya. Karena saya mendapatkan itu juga dari teman saya yang sakit kanker waktu itu. Dia minta saya masih tetap hidup karena banyak yang mendoakan saya. Baik. Gitu loh. Jadi saya share, saya minta doakan. Dan betul-betul banyak teman yang mendoakan. Baik. Nah, banyak mendoakan, ya alhamdulillah. Mungkin bukan hanya dari teman-teman, juga ada doa-doa anak yatim, teman-teman segala macam yang semua kalangan mendoakan. Ya alhamdulillah. Mungkin berkat doanya saya bisa lolos dari COVID ini. Dan itulah saya rasa networking itu bukan hanya untuk pekerjaan. Doa pun dari teman-teman itu suatu hal yang kita harapkan dari teman-teman, dari networking itu gitu loh. Di balik semua itu ada luar biasa ya, Pak. Itulah kira-kira ceritanya. Baik. Dan sampai sekarang kan temannya Pak Eka ini ada di mana-mana, sampai menteri apa semua kan. Iya, betul. Jadi ya itulah kadang-kadang kita kan tidak pernah tahu dunia ini berputar. Kita tidak pernah tahu Pak Suban besok akan jadi menteri penerangan kah apa. Kita nggak tahu. Yang penting kita tetap berhubungan menjaga network itu dengan ikhlas. Kalaupun suatu saat Pak Suban atau siapa teman-teman lain udah mendapatkan posisi yang lebih, pasti dia akan tetap mengingat kita karena kita ikhlas. Kalaupun kita dilupakan ya nggak apa-apa. Kan kita ikhlas gitu loh. Kita ikhlas, nggak ada masalah. Ya kita bersyukur ada teman kita yang sukses. Kita bisa cerita, Pak Suban ini udah teman saya tuh, dia pernah wawancara saya, kasarnya begitu lah. Nah itulah saya bilang kita ikhlas aja. Jadi kita memberi pakai tangan kanan, tangan kiri kita nggak tahu lah kasarnya begitu. Ya itu yang harus kita tekankan kepada teman-teman anak muda sekarang supaya bekerja yang ikhlas, menjaga networking yang bagus, tetap menjaga nama baik. Kapan nama baik kita buruk,
memperbaikinya akan lebih sulit daripada meraihnya gitu. Baik. Ini seperti itu. Ini luar biasa loh teman-teman pemirsa siapapun, terutama anak muda yang mau meniti karir, networking dan ikhlas. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu. Pemirsa Rakyatku TV dimanapun Anda berada, masih bersama tamu kita yang luar biasa, kakandaku Pak Eka. Pak Eka, Tabe, saya mau singgung sedikit. Bagaimana sih awalnya tiba-tiba masuk di GMTD? Ini kan GMTD, ini gabungan beberapa perusahaan di dalam, termasuk ada Makassar, ada Goa, ada Pemprov kali ya? Iya. Makassar Goa Tourism Development terbuka, TBK. Ya, Kakandaku, silakan Tabe. Jadi saya ini kan di Makassar ini ya memang orang sini ya. Ya. Kalau buat GMTD ini saya stok baru, orang baru tapi stok lama Stok lama. Jadi saya dulu waktu kerja di Trans Studio, masih di Trans Studio, saya sudah lagi-lagi networking, berteman dengan Pak Citra waktu itu presiden director saya. Pak Ci, baik. Ya Pak Ci ya. Jadi waktu bos saya juga ya. Jadi waktu dia di Trans pun dia sudah menawarkan saya untuk pindah ke sini. Baik. Karena dia juga ya lagi-lagi dia bilang networkingnya Pak Eka ini bagus. Baik. Nah, jadi waktu itu saya belum bisa kasih jawaban. Terus nggak lama kemudian saya keluar. Saya tidak bilang-bilang, dia juga keluar. Saya langsung kerja di Singapura. Baik. Nah, kemudian di Singapura, rupanya dia mencari saya kayaknya. Ya. Nah, saya kerja di Singapura kurang lebih 1 tahun. Saya juga, wah kayaknya lebih enak bekerja di Indonesia nih. Cukuplah cari pengalaman setahun di Singapura. Nah, pas saya pulang, saya pengen pulang lah kerja di Indonesia. Ya, saya telepon dia. Pas saya telepon, kebetulan dia juga bilang, wah saya nyarain kamu nih kemana aja ya. Akhirnya pendek cerita, bergabunglah kami. Baik. Tapi tidak langsung ke GMTD. Di Lipo Group. Kebetulan saya di Lipo Group menangani proyek di Padang. Baik. Ya, waktu itu ada masalah di Padang, dengan proyek ini saya disuruh tangani. Kemudian setelah dari Padang, saya nggak tahu kenapa tadinya mau langsung dipindah ke sini, tapi kayaknya kantor pusat masih membutuhkan tenaga saya di beberapa tempat proyeknya itu. Kemudian di Surabaya. Dan setelah kira-kira 5-6 tahun di pusat, yang tadinya mau cuman training aja di 1 tahun di Jakarta untuk mengetahui karakter perusahaan ini, jadi 6 tahun. Akhirnya setelah 6 tahun barulah saya dipindah ke Makassar. Dan Makassar ini tahun ketiga udah, jadi saya di Lipo Group itu sudah hampir 10 tahun ya. 10 tahun, luar biasa. Ya, jadi ini catatan terbaru juga, saya biasanya bekerja itu cuma 5 tahun pindah, kadang-kadang 2 tahun. Karena tadi terkait dengan motor saya tidak suka nyaman di tempat yang nyaman. Dan rupanya saya mendapatkan apa yang saya menjadi motor saya. Jadi saya tidak pernah merasa nyaman di sini. Banyak tantangan yang harus. Banyak tantangannya. Jadi waktu itu bukan tidak nyaman dengan pekerjaan, tantangan yang saya hadapi begitu banyak. Baik. Dan itu yang saya suka. Ini tuh hobi. Ya, pertama-tama saya memang disuruh in charge buat public relation dan external relation. Which is ya sudah banyak masalah dengan pihak luar apa segala macam, dan bisa diselesaikan semua. Adalah solusinya. Kemudian pimpinan mempercayakan saya untuk in charge buat aset ya, land, juga penuh dengan masalah. Dan penuh dengan masalah. Kemudian saya disuruh in charge lagi untuk corporate secretary. Juga bukan masalah, tantangannya banyak. Baik. Nah, yang terakhir disuruh in charge dengan legal. Nah, legal juga masuk. Kalau legal itu kan memang masalah yang dihadapi. Jadi mungkin pimpinan saya tahu, ini Eka senangnya sama masalah, diceburin aja sekalian, ini pegang legal ya. Alhamdulillah dia mendapatkan kepercayaan itu. Nah, tantangannya begitu banyak. Masalah begitu, dinamikanya banyak, dan mungkin ini yang bikin saya jadi betah. Jadi saya selalu masalahnya terus apa segala macam berganti-berganti. Ya stres. Kadang-kadang saya sampai sakit juga. Tapi ada kepuasan ya, setelah problem be solved. Itulah kepuasan tidak bisa kita nilai dengan apapun. Itu kan yang dan prinsip saya kan kalau bekerja itu saya selalu merasa kurang, nggak pernah puas. Biarkan pimpinan saya yang puas dengan pekerjaan saya, tapi saya selalu wah kayaknya masih kurang nih. Tapi jeleknya buat saya kadang-kadang jadi
Ya, sakit stres juga. sendiri Ya, gitu loh. ya, Padahal alhamdulillah bos pimpinan senang gitu loh. Baik. Nah, karena kapan kita merasa puas ya itu juga yang celakanya juga di situ ya, belum tentu bos kita puas gitu. Ya. Tapi kalau kita merasa kurang kan kita mencari terus yang terbaik. Ya. Nah, Sosok makanya betul. Sosok Pak Eka ini pemirsa itu fighter, petarung. Jadi tidak pernah puas dan selalu mencoba hal yang baru. iya, tantangan alhamdulillah. baru. Luar Dan biasa. ya alhamdulillah sampai sekarang memang dari PR dan external relation ya beberapa divisi kebetulan saya diberi amanah untuk menjalankan tersebut ya alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan dengan baik ya harapan saya sih ke depan juga baik lah, lebih baik lah. Insya Allah di tangannya Kakandaku bisa lebih bagus. Insya Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa Rakyatku TV, makin menarik apa yang kita bahas dan masih bersama tamu kita yang luar biasa, Kak Eka. Kak Eka, saya kebetulan lewat ada beberapa pembangunan seperti ruko, kemudian ada Waterfront City, kemudian saya juga dengar ada Marshmallow. Ya. Apa sih sebenarnya? Karena ada juga rumah cerdas. Apa sih produknya? Ya. Bisa dijelaskan sedikit? Jadi Kak? memang kita kan mau masuk ke semua segmen. Baik. Ya, karena memang GFTD Tanjung Bunga ini image di luar ini adalah menengah ke atas. Baik. Jadi kita tidak tidak mau image itu tetap di situ. Baik. Karena kita juga mau masuk ke semua pasar, apalagi di saat pandemi saat ini ya. Ya. Jadi memang pasar yang kita dapatkan lebih banyak itu adalah pasar-pasar di 600 juta ke bawah. 600 juta. 600 Berarti juta ke sebenarnya middle low ada ya. Middle low. Ini perlu penegasan Ya. nih. Jadi Tanjung Bunga itu tidak hanya Menengah middle ke up, atas. Middle up. atau Middle kelas low. menengah ke atas. Tidak loh. Ternyata ada juga rumah di bawah 600 juta, bahkan ada 190 190 juta. Ada. 190 juta. Ya. Bosku, ini penting loh. Kalau mau beli ini fasilitas ada, pantai oke. Ya, betul. Harga rumah 194. Benar. Ini yang kayak Jadi sekarang begini, kadang-kadang masyarakat itu suka lupa ya bahwa Tanjung Bunga ini adalah kawasan kita GMTD yang terlengkap. Saya bisa nyatakan tidak ada developer yang selengkap dan seluas kita. Baik, ini catatan. Tidak ada Tidak ada developer yang selengkap selengkap GMTD. Apa Ada sih juga developer yang nebeng dengan fasilitas kita. Oke. Nah, Kenapa sampai contohnya. ada statement? Cuma indikatornya. Kita ada hampir 1.000 hektar 1.000 hektar. di kalau semuanya. All. Ya, kalau Oke. dipikir tidak ada seperti itu. Oke. Luar biasa banget memang Ya. 1.000 hektar. Baik. Yang kedua, fasilitas. Kadang-kadang lupa. Tanjung Bunga tuh ada apanya sih? Ya. Mallnya ada 3. Yo, bener. Trans Studio, Ya. ada Pipo, Ya. ada GTC, Baik. rumah sakit Ada. The Best Hospital Ya, bener. di Makassar, The Best Hospital. Hotel bintang 4 plus ada 2, Gamara sama Pipo. Ya. Ya. Terus mall juga mall terbaik ada di sini. Dan ini di kawasan kita loh. Bukan mereka masuk di kawasan kita. Bukan dalam arti ini adalah mereka berdiri di kawasan kita. Baik. Ya, jadi itu yang saya bilang. Mau Dan belanja. mereka lupa itu ini adalah kelengkapan kita. Fasilitas terlengkap yang dimiliki oleh Tanjung Bunga. Baik. Dan makanya tadi saya bilang tidak ada yang sama seperti kita. Ya, semua lengkap loh, bener. Ya, semua lengkap. Rumah sakit. Gitu. Rumah sakit ada The Mau Best. belanja Mallnya. ada 3 mall, bener. Iya, mallnya juga yang terbaik ada di sini. Kemudian sebenarnya sea view-nya itu loh. Ya, itu juga fasilitas. Si view kita punya Akarena. Kalau mau suka di pantai, main Betul. di tempat. Mainnya di laut semua. Jadi Ya. memang paling lengkap. Pendidikan sekolah ada, Pak. Baik. Tempat ibadah banyak di sini. Baik, lengkap. Lengkap semuanya. Jadi memang dipikir ya orang-orang cuman hanya melihat Tanjung Bunga. Dia pikir bukan punya kita itu ya. Ini kita. Justru developer lain itu banyak yang hidup di tempat kita. Gitu, dan kita welcome. Ya, dengan fasilitas yang begitu besar dan begitu lengkap, akhirnya mall masuk, hotel juga masuk,
kita kasih fasilitas semua. Itu partner-partner kita semua. Luar biasa. Dan itu bisa dinikmati semua oleh warga Tanjung Bunga, warga yang GMTD. Iya. Nah, bahkan ada developer lain nimbung di tengah-tengah kita, mampu menikmati fasilitas kita. Kita itu udahlah nggak apa-apa, kita berbagi. Ya, kita sama-sama maju, berbagi. Karena kalau dia maju, kita juga ikut jadi maju. Intinya seperti itu. Jadi inilah produk kita. Dan kami bulan lalu baru meluncurkan produk terbaru kami, Marshmallow. Ini nih penting nih. Ini ada yang the new, ada yang baru. Karena ini juga baru saya dengar sih semua smart home. Iya, smart home. Gimana sih ini? Jadi smart home ini Marshmallow itu ada tipe 50, ada tipe 70 ya seperti gambarnya. Ini gambarnya nih. We'll see. Ya. Jadi smart home itu rumah kita bisa kita kontrol dari handphone. Rumah kita bisa kita kontrol dari handphone. Pertama, itu sebagai catatan. Ada CCTV-nya kita bisa lihat di sini. Mau matikan lampu juga bisa kita kontrol dari handphone. Mau mengunci rumah juga bisa matikan begini. Jadi itu smart home yang kita ini. Jadi bukan hanya pasar middle up, middle low yang kita masukin, sekarang juga smart customer juga kita masukin. Jadi kita menawarkan ini. Baik. Jadi kita bilang, kunci nggak ya rumah? Kita cek aja di sini. Baik. Ini makin menarik. Jangan kemana-mana. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa Rakyatku TV dimanapun Anda berada, ini penting bagi yang mau beli properti. Di GMTD itu tidak hanya middle up atau kelas menengah ke atas, tapi underline perlu saya garis bawahi, ada juga middle low, jadi menengah ke bawah. Kenapa? Harganya ada sampai 190-an juta. Dan sekedar catatan, GMTD sudah membangun kurang lebih hampir 8.000 rumah. Iya. Banyak sekali itu bosku. Banyak ini 8.000. Tapi kemudian kita perlu sedikit penjelasan dari KEK, terutama tadi smart home-nya. Marshmallow ini berapa unit sih? Termasuk juga water facility-nya itu sebenarnya. Kalau ini kan kita bahas tadi itu ada 190-an juta. Kemudian ini kalau yang middle up sebenarnya berapa juga yang punya duit banyak nih, mungkin ada yang mau beli, please. Ya, jadi memang betul tadi kita sudah hampir 8.000 unit yang kita bangun ya. Mulai dari yang kelas dari sampai 5 miliar sampai 190 juta. Baik. Ya, jadi itu memang paling tinggi 5 miliar. Ada yang 5 miliar. Baik. Ada yang 5 miliar dan itu memang produk yang dulu ya kita bangun. Baik. Nah, sekarang ini kita masuk menengah ke bawah. Menengah ke bawah itu ya pas sampai pasar 190. Baik. Dan ini laris manis. Dari harga 500 sampai 190 ini laris manis. Salah satu contoh Bovardia itu mulai dari 490 sampai 300. Itu kita pasarkan hanya nggak sampai 1 bulan sudah sold out 500 unit. Luar biasa. Dan itu kita pasarkan pada saat pandemi. Baik. Pada saat pandemi sold out. Justru pada saat pandemi. Jadi kita karena properti nggak terganggu sama sekali. Memang kita sempat pesimis dengan adanya pandemi, pasti penjualan pendapatan turun. Masyarakat menurun menurun dengan otomatis ini. Rupanya kita nggak juga. Rupanya mereka lebih daripada menyimpan uangnya, mungkin dia lebih senang membeli properti yang sudah pasti naik terus. Sudah nggak mungkin turun lah. Dan ini catatan perlu saya potong dulu, maaf. Ini kalau properti itu bos terus naik ya Pak Eka. Beda mobil. Kalau tanah diinjak mobil, tanahnya mahal. Sementara mobilnya sudah turun harganya. Nah, ini penting loh. Kalau investasi juga properti ya Kak Eka ya. Properti penting loh. Terbukti di pada saat pandemi kita nggak turun. Orang berbondong-bondong beli. 1 bulan sudah 500 unit sold out. Dan kemarin juga yang 190 juta itu Lili, lokasinya antara perbatasan Makassar dan Goa. Sudah masuk ke Goa tapi di perbatasan. Tapi itu kan fasilitas kita mulus. Fasilitas ikut fasilitas kita. Gitu loh. Itu juga cepat. Itu kita launching langsung 100 unit laku. Luar biasa. Jadi ini adalah bentuk komitmen kami untuk menghadirkan
pasar-pasar menengah ya. Ya. Jadi memang kita berkembang mengikuti arah pasar ya, namanya dunia bisnis ya seperti itu. Betul. Sampai sekarang juga kita banyak menjual menengah ke atas. Rolling Hills yang di depan yang dekat Trans Studio, ya itu kalau kita bilang ya menengah ke atas itu. Iya, benar. 1 M-an rata-rata, dan ruko-rukonya itu bangun kalau ya, Pak ada sana, ruko tuh di depan. itu udah habis Pak. Oh sudah sold out. Bapak mau udah nggak bisa di situ. Kacau Nah kita bangun lagi yang sebelah. Ya. Nah itu dulu waktu yang sebelah kanan itu kita sekitar 2 M-an. Sekarang kita bangun lagi 3 M, tinggal berapa unit lagi yang sudah itu. Jadi bayangkan Bapak dulu beli 2 M yang sebelah kanan, kalau mau jual sekarang mau jual 3,5 M aja pasti orang beli. Baik. Bayangkan belum 1 tahun sudah naiknya berapa? Itu investasi loh untuk properti. Ya, beneran. itulah keuntungannya kita. Jadi Rolling Hills depan kita jual ruko kalau mau cepet beli. Karena pasti saya pastikan dengan jalan yang sudah mulus ini, luas lagi, luas dan udah pasti orang-orang dari daerah, dari Takalar, dari mana-mana, dari Goa apa pasti lewat sini. Gitu. Itu udah jalan motong ya kita. Jadi sudah yang tanah yang di pinggir jalan sini udah banyak yang tertarik saya. Ini bukan bahasa promosi tapi real. Iya, itu faktanya memang benar, kita tidak bisa nafikan. Ya, itu fakta yang terjadi. Jadi otomatis dengan jalan yang bagus, karena saya juga mengucapkan terima kasih Pemkot, Pak Wali Kota yang sudah merapihkan jalanan. Ya efeknya ke kita, ke masyarakat, ke warga Tanjung Bunga juga kita rasakan semua. Baik. Gitu. Ini kan ada juga miliknya semua mereka kan. Iya, betul. Wajib untuk kemudian sama-sama untuk membangun ya. Atau untuk kepentingan masyarakat. Iya, betul. Masyarakat Makassar, masyarakat Goa benar, dan benar. Karena jalan tersebut dinikmati oleh masyarakat Sulawesi Selatan kan. Orang dari Bantaeng lewat sini, orang dari Bulukumba lewat sini gitu. Jadi kita bangun tadinya untuk memang Tanjung Bunga. Baik. Nah, tapi dengan seiring berjalannya waktu kok banyak orang yang lewat sini. Ya udah kita serahkan ke pemerintah merawat dengan baik, dirawat, dibangun, alhamdulillah. Tapi mulus benar jalannya dan itu luas. Menurut saya itu salah satu faktor untuk kemudian mendongkrak harga makin cepat. Betul. Misalnya jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa Rakyatku TV, sebenarnya masih banyak kita mau gali soal GMTD, tapi kemudian waktu jualan yang membatasi. Kayak Tabe, closing speech, apa harapan ke depan Tabe? Ya, harapan kita ya tentunya saya berbicara di sini sebagai karyawan PT GMTD atau Tanjung Bunga. Ya harapan saya sih semoga GMTD ini bisa dirasa manfaatnya oleh masyarakat Sulawesi, masyarakat Makassar pada khususnya, dan masyarakat Sulawesi Selatan pada umumnya, dan terlebih juga untuk warga Tanjung Bunga ya, manfaat tersebut ya kita sudah rasakan ya. Jadi memang kita selalu melakukan pembenahan. Jadi memang kita tahun lalu merubah logo dengan logo baru. Harapan kami pelayanan kami juga akan lebih baik daripada yang dulu. Ya contohnya sekarang jalanan juga sudah mulai baik, bekerja sama dengan pemerintah kita serahkan, dan sekarang juga manajemen kami sudah baru ya. Harapan kami semangat baru dan perbaikan-perbaikan yang lebih baru, yang lebih bermanfaat buat warga Tanjung Bunga juga bisa dirasakan. Kita terus berbenah, kita nggak pernah berhenti untuk berbenah, dan kita selalu berupaya memberikan yang terbaik buat warga Tanjung Bunga terutama ya, karena beliau adalah mereka ini adalah yang membesarkan PT GMTD, dan PT GMTD juga ini bukan milik siapa-siapa, ini milik masyarakat Makassar, karena GMTD dimiliki oleh pemerintah provinsi, pemerintah Kota Makassar, pemerintah Kabupaten Goa. Ya, dan saya di sini juga karena ya alhamdulillah ini putra daerah nih, jadi bukan pegawai-pegawai tidak hanya dari Jakarta, juga sekarang juga sebagian besar karyawannya juga adalah orang Makassar semua. Seperti itulah kira-kira. Jadi GMTD akan berperan lebih baik ke depan. Baik, luar biasa, Kak Eka, sekali lagi thank you. Terima kasih. Saya terima. Saya Subhan Yusuf. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.